Kalau kalian berpikir bahwa hidup kalian itu Banyak sekali. Jadi lakukanlah apa yang kalian inginkan di muka bumi ini. sepertinya sudah sangat berat sekali di anime ini. Apaan tuh? Si tokoh utamanya jujur ketika nonton ini sangat berat banget. Kenapa? Karena dia terlibat di dalam hal yang namanya antara kepercayaan dan juga politik. Ini dua hal yang ya kalian sudah tahu sendiri lah, ketika di real life aja itu udah sangat berat banget. Dan di anime ini ya mungkin gue bisa bilang ini orang luar biasa sekali. Yang ini adalah salah satu anime yang wajib kalian tonton. Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, dimana di sini kembali mereview anime-anime yang sudah gue tonton. Sebelum gue mereview lebih jauh, please di like dulu, di share dan juga di subscribe channel gue supaya kalian bisa mengikuti anime-anime selanjutnya yang akan gue review dan semoga bisa menjadi rekomendasi untuk kalian semua. Dan anime kali ini yang mau gue bahas, anime yang sangat luar biasa yang menurut gue ini salah satu yang terbaik yang pernah gue tonton, yaitu Arslan Senki. Kalau mungkin di judul yang biasa muncul di anime di openingnya itu The Heroic Legend of Arslan. Ya kita langsung aja. Jadi anime ini itu rilisnya di tahun 2015. Ya ini kembali sudah lama lagi animenya. Total episodenya 25, cukup banyak. Kemudian studio yang membuatnya yaitu ada Liden Films dan juga Sanzigen. Sebenarnya gue nggak begitu familiar banget dengan kedua nama ini, tapi ternyata setelah gue cek, untuk Liden Films ini ada yang sudah pernah gue review, yaitu Hanebado. Nanti gue kasih linknya di atas sini ya. Dan total menitnya di setiap episodenya itu ada 24 menit. Oh iya, gue hampir lupa. Secara genre ini dia berbicara mengenai action, adventure, petualangan maksudnya. Terus kemudian dramanya juga ada dan fantasi. Kenapa fantasi? Ya karena ini tentu tidak berdasarkan kisah nyata ya. Walaupun ada beberapa orang mengaitkan apa yang terjadi di anime ini dengan sejarah yang pernah terjadi di dunia kita. Jadi Arslan Senki ini kalau diceritanya itu dimulai pada tahun 320. Oke, ini sangat jauh sekali gitu ya. Dan di tahun itu ada kerajaan yang besar banget bernama Kerajaan Pars, dan itu dipimpin oleh seorang raja yang ini orang hebat banget, benar-benar kuat gitu secara fisik, yang bahkan mungkin manusia superpower kali ya, yang bernama Andragoras III. Dan di saat itu Kerajaan Pars ini sedang perang dengan kerajaan tetangganya yaitu Lusitania yang memang ingin mengalahkan Pars gitu, yang berdasarkan kepercayaannya mereka bahwa kerajaan Pars ini sesat gitu. Dan akhirnya ketika perang itu terjadi, Andragoras dan pasukannya kalah ternyata. Di peperangan itu si Andragoras ini ternyata bawa juga putra mahkota, salah ngomong. Putra mahkota ini masih muda banget. Seingat gue sih di anime itu dia sekitar umur 14 atau 15 tahun gitu ya. Dan ketika Arslan ikut ke perang ini, itu tuh masih perang pertamanya dia. Baru pertama kali dia masuk ke medan tempur, coy. Gila nggak tuh? Udah masuk pertama kali langsung kalah. Dan salah satu penyebabnya kalah itu ternyata ada pengkhianat di dalam kerajaan Pars. Kita ngomong pengkhianat dalam tanda kutip ini ya. Dan pada akhirnya ibu kota dari Pars direbut oleh Lusitania. Di tengah segala kekacauan yang terjadi, ternyata Arslan ini selamat. Kenapa? Karena Darion, sang komandan utama dari pasukan Andragoras, itu tuh dia nyelamatin Arslan. Dan akhirnya mereka berdua pergi menjauh lah dari ibu kota, mencari sekutu atau orang-orang yang mereka bisa percaya supaya mereka tuh bisa comeback lagi lah untuk nanti menguasai ibu kota lagi gitu loh. Tadi kan gue bilang kan bahwa Lusitania itu menang kan, dan ada ngomong juga ada pengkhianat di kubu kerajaan Parsnya sendiri.
ternyata ada satu faktor lagi coy yang membuat mereka bisa sebegitu kuatnya menang gitu. Padahal kan tadi gue udah bilang di awal ya bahwa Andragoras ini manusia yang bisa dibilang kuat banget gitu. Kenapa? Penyebabnya ternyata di kubu Lusitania ada seseorang yang pakai topeng silver dan dia ini benar-benar kuat, pakai banget. Bahkan duel-duelnya itu dia sangat kayak apa ya, lawan itu kayak udah nggak bisa nyentuh dia gitu. Dan selain itu ternyata dia punya rahasia tersendiri yang menyebabkan kenapa dia bisa sangat sekuat itu. Dan tentunya gue tidak akan bocorkan di sini gitu ya. Dan endingnya karena semua kekacauan ini sudah terjadi, pasti akan ada jalan terjal dan penuh tantangan buat si Arslan. Apakah dia bisa merebut ibu kota kembali atau bahkan dia bisa menjadi seorang raja baru untuk kerajaan Pars. Jadi begitu cerita dari Arslan Senki ini. Ya ini pembukaannya, sinopsisnya gitu ya. Kemudian dari anime ini kita kan ngomongin reviewnya ya. Tentu jadi gue tidak akan bicara panjang lebar dari ceritanya lah. Langsung aja ke poin-poinnya. Poin yang pertama dan menurut gue ini paling menarik dari anime ini, yaitu apa? Ceritanya tentu saja. Tadi kan gue sudah sempat sebutin di awal mengenai kepercayaan. Tapi selain kepercayaan tentu juga ada politik. Yang tadi juga di sinopsis itu udah kerasa ya bahwa ini impact politiknya kuat banget coy. Jadi dua hal ini, kepercayaan dan politik, itu menjadi bumbu utama yang wow, luar biasa. Tapi apakah hal tersebut membuat ya mungkin banyak orang yang akan tidak nyaman? Enggak juga. Kenapa? Kelihatannya sih permasalahan yang ada di anime ini itu kompleks. Pinternya yang ngebuatnya ini itu ya kita semua tuh bisa nikmati lah satu persatu gitu secara drama peperangan yang terjadi di dalam animenya gitu, dan dia tidak membuat ceritanya itu sangat terlalu cepat gitu. Dibilang terlalu lambat juga enggak, jadi pas aja, lu bisa enjoy banget, enjoy the moment lah gitu kasarnya. Kemudian ke poin yang kedua, kita ngomongin karakter dari anime ini, masing-masing tokohnya. Itu menurut gua mempunyai ciri khas banget ya, dan sangat spesifik sekali. Kalau misalnya kita ngomong kayak tadi Arslan itu kan masih baru banget ya, masih bocil, nggak tahu apa-apa, tapi udah harus menghadapi situasi yang sebegitu luar biasa beratnya untuk dia, yang dia masih lugu. Tapi nanti ke depannya di anime ini itu akan terlihat pertumbuhan, gue kasih dalam tanda kutip gitu ya, itu nyata banget coy, yang akan membuat dia pelan-pelan menjadi dewasa dan akan semakin bijak. Dan bahkan menurut gue Arslan ini salah satu tokoh yang sangat berjiwa besar banget. Walaupun ya kita jangan membandingkan ini dengan real life ya, tentu sangat tidak relate dan kamu jangan masukkan logika yang sama gitu ya. Tapi uniknya yang terjadi itu nggak hanya di Arslan doang, semua karakter utamanya yang nanti, terutama sekutu-sekutunya si Arslan, yang akan terlihat perkembangannya bahwa karakter mereka tidak hanya itu doang, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kemudian untuk poin yang ketiganya, nah ini ada tuh tadi gue singgung dikit di poin keduanya, ngomong apakah anime ini realistis, masuk logika. Setengah iya, setengah enggak. Tapi ya gue tidak akan spoiler untuk ini lah ya. Tadi udah gue jelasin dikit dan tidak ada spoiler lebih lanjut. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, mungkin ini lebih ke arah negatifnya, keluhan dari gue dikit ya. Entah kenapa ketika nonton anime ini, menurut gue animasinya, terutama di bagian ketika lagi perangnya, lagi bertarungnya, itu tuh lebih sering pencahayaannya tuh kurang gitu, kayak ya gelap aja. Yang kalau gue nonton di HP aja tuh brightness-nya harus sampai gue naikin tuh, lumayan tinggi, baru kelihatan itu scene-nya. Yang menurut gue ini sayang banget coy, dari segi cerita udah bagus, bahkan ya mungkin kalau dari segi battle mungkin nggak yang wah banget tapi udah oke. Tapi gara-gara gak kelihatan doang coy, gelap, itu tuh menyusahkan, masih menyusahkan. Jadi agak sayangnya di situ doang sih.
Jadi sekian yang bisa gue review untuk anime Asan Senki ini. Please jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Juga jangan lupa komen di bawah ini kalau memang ada anime yang mau kalian request. Dan ya gue terbaca kok, dan gue masukkan itu ke list. Semoga ada waktu juga untuk gue bisa nonton gitu ya, karena gue juga ada kesibukan gitu di real life. Oke, sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.